Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Perkenalkan, nama aku Firly Salsa Bledivanisya dari jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan berbicara tentang sejarah bahasa Indonesia dan prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Banyak sekali pertanyaan sederhana. Sebenarnya akar dari bahasa Indonesia itu apa sih, Kak? Kok bisa sekarang jadi bentuk bahasa Indonesia? Dari beberapa referensi yang saya baca, menginfokan bahwa bahasa Indonesia ini berakar dari bahasa Melayu yang tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu dan sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara saja, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara dan dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta semakin berkembang dan bertambah kuat keberadaannya. Karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara dan dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta semakin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Karena bahasa Melayu ini mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar suku, antar pulau, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu dipakai di wilayah dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu mulai menyerap beberapa kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Sanskerta, bahasa Persia, dan bahasa Melayu di Nusantara mempengaruhi dari mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu untuk menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia yang ditandai oleh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Antara lain yang menyatakan, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berbicara prospek bahasa Indonesia di masa mendatang, kita sebagai generasi penerus bangsa harusnya mampu untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa Indonesia negeri sendiri. Di era globalisasi ini, bahasa Indonesia hampir berada di tepi jurang. Dan melestarikan bahasa Indonesia itu adalah hal yang wajib bagi kita, calon pemimpin bangsa. Banyak langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa persatuan bangsa ini. Menggunakan bahasa Indonesia sesuai ejaan yang disempurnakan, menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di seluruh institusi pendidikan di Indonesia. Hal ini sebagai wujud bahwa mereka dapat menerapkan kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Merupakan contoh langkah kecil untuk melestarikan bahasa Indonesia. Saya berharap bahasa Indonesia di masa mendatang lebih menampakkan peranannya dalam kehidupan. Sebab bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi, tetapi juga merupakan bentuk sikap budaya Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.